Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Eryani. Untuk kali ini saya bakalan memberikan sedikit pemahaman tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Indonesia saat ini. Untuk hari ini fokus aja dua bentuk pelanggaran. Yang pertama, bentuk pelanggaran mengenai pembulian. Gimana nih kalau dengar kata-kata bully? Pasti tersirat kan gimana sakitnya orang yang dibully, gimana jahatnya si pembuli. Jadi untuk video ini semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton, bagi yang melihat, semoga bisa diambil manfaatnya atau nasihat dari video ini. Yang pertama, bentuk pembulian itu merupakan satu bentuk pelanggaran HAM. Dan parahnya lagi, di Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus pembulian yang terjadi di sekolah. Percaya? Gak perlu dibuktikan lagi, memang kalian semua pasti juga melihatnya. Baik di kehidupan nyata maupun yang bahkan udah ada yang pernah ngerasain mungkin ya. Jadi fix bahwa bully ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran. Dan pertanyaannya nih, kenapa bully itu sering dan umumnya terjadi di sekolah? Karena seperti yang telah kita pahami di pelajaran sosiologi, setiap orang itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada orang yang introvert, ada orang yang ekstrovert. Dan kemungkinan besar orang-orang yang membuli itu adalah orang-orang yang ekstrovert. Maaf untuk orang yang ekstrovert, tapi nggak semua orang ekstrovert ya suka membuli. Karena kan nggak mungkin anak introvert, anak yang cenderung tertutup, anak yang cenderung sendiri membuli. Nggak mungkin kan satu orang bisa membuli 20 orang. Apa dia itu punya kekuatan hebat? Nggak. Jadi umumnya ya, nggak menyalahkan ekstrovert juga. Umumnya orang-orang ekstrovert itu membuli anak-anak introvert. Sehingga yang dibuli ini, baik dia sadar maupun nggak sadar, hak dia untuk bebas, hak dia untuk sesuka dia memilih bahwa ini kehidupan gue maunya ini, gue maunya itu. Dia udah dirubut sama orang. Gimana maksud dirubut? Dia padahal nyatanya dia tuh nggak mau dibully, dia tuh nggak mau dijadiin budak misalnya buat PR anak-anak yang pembuli itu. Apa lagi ya, dijahilin. Itu secara langsung maupun tidak langsung hak dia untuk bebas itu udah dirubut sama si pembuli tadi. Jadi ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering kali terjadi di Indonesia. Dan yang bentuk kedua yang akan aku bahas yaitu tentang eksploitasi anak. Apa sih eksploitasi anak? Ada yang tahu nggak? Eksploitasi anak itu merupakan gimana ya, seseorang yang menyuruh anak di bawah umur atau orang tua yang menyuruh anaknya itu bekerja, padahal anaknya itu nggak harus bekerja. Anaknya itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan atau mendapatkan kehidupan yang belum seharusnya dia dapatkan, seperti bekerja, karena itu salah satu pelanggaran. Tapi kenapa sekarang banyak bisa kita lihat ya di daerah-daerah yang ibu kota, anak-anak di bawah umur itu disuruh orang tuanya untuk mengamen, mulung. Tapi pada hakikatnya itu merupakan sebuah kesalahan dan sebuah kejahatan ya. Walaupun terkadang anak itu punya inisiatif sendiri, namun pada dasarnya anak-anak di bawah umur itu mendapatkan hak untuk berpendidikan, bukan hak untuk bekerja. Seperti itu. Jadi untuk selanjutnya aku bakalan berikan sedikit pemahaman tentang kalian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bully. Pengen tahu nggak? Kenapa seseorang tega banget ngebully? Kenapa seseorang itu Kenapa seseorang itu bisa melakukan pembulian? Jadi yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam si pembuli atau si pelanggar HAM ini. Faktor internal itu ada beberapa hal yang memicu faktor internal.
Yang pertama, adanya sikap egois dari si pelaku ini. Dia punya sikap egois, seperti halnya tadi bully. Seseorang yang punya rasa iba, seseorang yang punya rasa kasih sayang, dia nggak bakalan tega ngebully saudaranya, apalagi sebangsanya. Jadi fix ya, orang-orang yang bully itu dia nggak punya rasa iba dan dia itu punya rasa yang namanya egois. Yang kedua, karena tidak adanya rasa toleransi. Rasa toleransi adalah rasa saling menyayangi, rasa saling menghargai, sikap saling menolong. Nggak ada sama orang seperti itu. Sehingga karena itu mereka bisa tega membuli, mereka bisa tega melakukan pembulian. Yang ketiga, karena kurangnya pemahaman tentang HAM. Terkadang orang-orang yang membuli itu dia nggak sadar bahwa dia itu sudah merebut hak seseorang untuk bebas hidup. Yang selanjutnya ada namanya faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang timbul dari luar ya. Banyak hal yang memicu faktor internal dan faktor eksternal. Tapi yang saya bahas tadi adalah umumnya faktor internal itu terpicu karena 3 hal tadi ya. Untuk yang selanjutnya faktor eksternal. Ya, faktor eksternal ini bisa jadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Maaf cakap ya, maaf cakap. Selama ini kenapa kita banyak melihat orang-orang yang korupsi itu mudah sekali keluar dari penjara. Ini ada beberapa faktor ya. Mungkin saja penyalahgunaan kekuasaan itu karena dia yang duduk di bangku kekuasaan itu keluarganya, sehingga yang keluarga bisa dibebasin seperti itu karena penyalahan kekuasaan. Dan mungkin saja karena rasuah atau kalau bahasa Malaysianya rasuah ya. Kalau bahasa ininya apa ya? Menyuap ya. Karena menyuap. Dan ini merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM karena hal ini seharusnya nggak boleh terjadi ya. Kalau diketahui ya ini merupakan salah satu pelanggaran. Tapi kalau nggak diketahui ya pelanggaran juga, cuman ya hukumannya nggak ada. Untuk yang ketiga yaitu apa sih yang ketiga? Oh iya, yang kedua, salah maaf ya. Untuk yang kedua yaitu penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi ini seringkali terjadi ya. Kalian pernah nggak sih dapetin SMS yang nggak jelas? Nggak jelas gimana ya, bukan SMS dari orang-orang yang nggak kalian kenal. Seperti misalnya gini, selamat, saya dari pihak Telkomsel ingin memberikan hadiah untuk Anda pelanggan setia Telkomsel. Anda mendapatkan uang 20 juta rupiah dengan mengisi ulang paket 20.000 rupiah. Anda akan mendapatkan langsung uang 20 juta rupiah. Pernah nggak gitu? Jangan mudah terpercaya ya. Ada yang itu mengatasnamakan Telkomsel karena itu merupakan salah satu penyalahgunaan teknologi. Dia menipu melalui HP atau melalui internet dan mengatasnamakan pihak-pihak tertentu. Jadi hal seperti itu merupakan bentuk pelanggaran HAM ya. Jadi yang ketiga namanya ketidaktegasan hukum ya. Sangat disayangkan di Indonesia saat ini hukumnya gimana ya, beda-beda sih pendapatnya, beda-beda versi, ada yang bilang tegas, ada yang bilang nggak tegas. Tapi umumnya, coba pikir deh, coba dianalisa pakai logika. Kalau hukum di Indonesia tegas, nggak mungkin orang-orang ini berani melakukan tindak kejahatan atau melakukan bentuk pelanggaran terhadap HAM. Nggak ada yang bakalan berani kalau nanti dibully hukumannya dipancung. Ya Allah, pasti semuanya nggak berani bully lagi kalau hukumnya tegas ya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kenapa anak-anak itu berani membuli? Ya aku berani lah bully, aku toh nggak bakal dimasukin ke penjara karena kan aku masih di bawah umur, aku baru 16 tahun. Jadi kan anak-anak di bawah umur itu nggak boleh dimasukin penjara, belum terdapat ketentuan hukumnya. Maka oleh karena itu banyak di antara anak-anak muda ini melakukan pembulian karena dia itu ngerasa bahwa oh aku ini masih kecil, jadi aku kan belum
tindaki hukum, belum belum berlaku hukum di Indonesia. Jadi seperti itu, makanya selama ini banyak ya terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anak-anak. Yang selanjutnya karena ketidaksimpangan di bidang ekonomi dan sosial. Seperti yang saya katakan tadi tentang eksploitasi anak. Sangat disayangkan Indonesia saat ini sedang berada pada kondisi yang menurut saya kurang baik, karena anak-anak generasi saat ini banyak yang sudah bekerja di bawah umur. Misalnya seperti tadi mengamen ya. Mengamen itu sebenarnya gimana ya? Kalau anak itu emang punya inisiatif sendiri ya nggak apa-apa sih. Cuman kadang-kadang banyak orang tua yang nyuruh-nyuruh anaknya untuk kamu mengemis deh, kamu bilang kamu tuh anak yatim, kamu bilang kamu tuh nggak punya orang tua, nggak punya keluarga, kasihanilah saya, seperti itu. Mengamen, mengemis, disuruh anaknya gini, disuruh anaknya gitu. Itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Pernah pikir nggak sih, kalian pernah mikir nggak sih, kenapa orang tua bisa setega itu sama anaknya? Mikir nggak? Terkadang orang tua juga nggak setega itulah sama anaknya, tapi kondisi yang memaksakan seperti itu, karena seperti tadi kurangnya ekonomi sosial, sehingga ya orang tuanya terpaksa nyuruh anaknya bekerja, dan orang tuanya nggak sanggup ngebiayain anaknya bersekolah. Sehingga di sini juga yang salah siapa? Yang salah ya bukan pemerintah juga sih yang salah, karena kan nggak mungkin juga pemerintah fokus sama satu hal. Pemerintah kan juga punya hal-hal lain yang harus dipertimbangkan, baik urusan luar negeri maupun dalam negeri. Sehingga ini merupakan kesalahan juga kita bersama ya. Jadi seperti ini. Makanya oleh karena itu solusi dari ini adalah, solusinya yang pertama harus adanya kesadaran ya dari diri kita sendiri. Untuk gimana ya sadarnya? Kita seorang manusia, dia juga manusia. Kita punya hak dan dia juga punya hak. Setiap orang itu punya hak asasi manusia. Dan kalian perlu ingat bahwa gak boleh seorang pun, baik itu presiden, baik itu anak presiden, pejabat kah atau bukan pejabat, gak boleh seorang pun merebut atau merampas hak orang lain. Di garis bawahi, gak boleh, baik itu siapapun, karena setiap manusia itu punya hak asasi manusia. Dan negara kita ini adalah negara yang mengakui adanya hal itu harus ditegur dan harus diberikan hukuman. Mungkin hanya ini, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intan Eryani. Untuk hari ini aku bakalan berikan sedikit penjelasan tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Untuk hari ini fokusnya dua saja ya. Bentuk pelanggaran mengenai pembulian, yang kedua bentuk pelanggaran mengenai eksploitasi anak. Pada tahu nggak apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah bentuk di mana orang tua ini atau seseorang yang memperkerjakan anak di bawah umur. Misalnya gini, dia menyuruh seseorang atau menyuruh anak kecil mengamen, yang pada hakikatnya anak-anak itu belum sewajarnya bekerja mencari uang. Karena di usianya seperti itu, mereka harus mendapatkan pendidikan, bukannya uang. Seperti itu. Yang hari ini, pokoknya aku bakalan bahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sosial seperti pelanggaran HAM tadi, dan solusinya gimana. Yang pertama, aku bahas dulu tentang pembulian. Pembulian itu banyak sekali terjadi di Indonesia dan kasusnya luar biasa banyak. Percaya atau tidak, itu hal yang benar terjadi. Baik yang membuli secara verbal maupun non-verbal.
Dan kalian tahu nggak sih, bully itu merupakan bentuk pelanggaran HAM. Tapi kenapa sih banyak banget bully terjadi saat ini? Dan secara umumnya bully itu terjadi pada sekolah ya. Mungkin yang nonton video ini juga mantan pembuli atau yang pernah dibully. Ingat ya, bully itu bentuk pelanggaran HAM. Jadi siapapun yang membuli saat ini atau sudah membuli, yang sudah biarlah berlalu, yang sedang terjadi hentikan. Kalau pemerintah tahu, kalau penguasa hukum tahu, kalian bakal dikenakan pasal. Oke? Jadi, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembulian atau pelanggaran HAM? Jika dikaji, faktor itu ada dua faktor ya. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Baik, aku bakalan menjelaskan beberapa faktor dari terjadinya bentuk pelanggaran HAM. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang muncul dari dalam. Apa sih pemicu dari faktor internal ini? Yang pertama, karena adanya sikap egois. Pernah nggak sih kalian pikir, kenapa ya orang bisa setega itu membuli? Padahal itu sebangsa loh, bukan orang lain, sebangsa, setanah air. Bahkan ada yang membuli saudaranya sendiri. Kenapa ya bisa tega itu? Ya, karena di dalam dirinya itu sudah tertanam sikap egois. Dia nggak punya rasa kasih sayang. Dia itu punya rasa mementingkan diri sendiri. Sehingga ya nggak perlu heran bisa terjadi seperti demikian rupa. Yang kedua, karena kurangnya pemahaman tentang materi ini, tentang HAM. Orang-orang yang sudah paham tentang HAM pastinya nggak bakalan ngelakuin bentuk-bentuk pelanggaran HAM itu. Seperti tadi contohnya pembulian. Kalau orang udah tahu bahwa bully itu salah loh, orang yang gue bully itu secara tidak langsung gue udah ngerampas hak dia untuk bebas hidup, hak dia untuk memilih sesuka dia, sehingga dia nggak bakalan buat kayak gitu. Jadi pastinya orang-orang yang melakukan pembulian itu bisa jadi karena faktor kurangnya pemahaman tentang materi ini. Yang ketiga, karena kurangnya rasa toleransi, atau bahkan nggak punya rasa toleransi bagi orang-orang seperti ini. Coba deh kalian mikir, kalau orang punya rasa sayang, kalau orang punya rasa saling menyayangi, saling menghargai, nggak bakalan loh terjadi seperti ini. Nggak bakalan terjadi pembulian, nggak bakalan terjadi eksploitasi anak, yang dimana anak di bawah umur itu diperalat sama orang yang nggak bertanggung jawab untuk mencari uang, untuk mencari ini, mencari itu. Yang setelah saya sebutkan tadi beberapa faktor atau beberapa latar belakang yang memicu terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, sekarang aku bakalan kasih beberapa solusi, atau menurut pendapat aku, solusi yang tepat untuk permasalahan ini adalah: yang pertama, kita harus memberikan beberapa pemahaman atau pemahaman yang mantap kepada seluruh masyarakat, seluruh warga negara Indonesia tentang HAM. Mereka harus pada tahu bahwa HAM itu adalah sesuatu hak yang pastinya ada pada seluruh manusia, pada setiap orang. Dan gak boleh satupun orang, baik itu presiden, baik itu tentara, baik itu semuanya, gak boleh ada yang merebut atau merampas hak seseorang. Sebelumnya orang-orang juga harus tahu apa sih itu HAM. Banyak pendapat pakar ahli yang mengatakan atau memberikan teori-teori tentang pengertian dari HAM. Tapi untuk memudahkan, yang intinya begini: HAM itu adalah cara kita mengatakan kepada orang bahwa aku ini manusia loh, aku manusia, aku butuh, aku punya kebutuhan. Jadi aku tuh punya kebutuhan-kebutuhan khusus, baik itu hak pendidikan, hak untuk mendapatkan
jaminan sosial, jaminan kesehatan, banyak lagi. Jadi setiap orang itu punya hak asasi manusia, tidak hanya di negara kita. Bahkan di dalam agama juga dijelaskan tentang hak-hak asasi. Seperti yang kita pelajari juga di pelajaran PPKN tentang hak asasi manusia. Jadi untuk solusi yang pertama, kita mantapkan dulu pemahaman orang-orang tentang HAM ini, sehingga ketika pemahamannya sudah mantap, mereka sudah tahu bahwa HAM itu adalah sebuah keharusan yang dimiliki oleh setiap manusia. Nggak ada orang yang boleh merampas hak tersebut. Jadi nggak bakalan terjadi lagi bentuk-bentuk pembulian seperti tadi. Yang kedua ada namanya bentuk seperti kita memberikan pemahaman kepada anak-anak ya tentang ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Yang seperti tadi saya katakan bahwa solusinya yang tadi dari faktor-faktor tadi kita harus memperbaiki untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan HAM tadi. Kita harus mempertegas dulu hukum di Indonesia. Yang kedua, kita harus menjadi penguasa-penguasa hukum yang adil, penguasa-penguasa hukum yang tidak membeda-bedakan, baik itu dia keluarga saya, baik itu dia orang kaya, orang miskin, semua di mata hukum itu sama, nggak boleh beda. Solusi yang selanjutnya yang akan saya kasih adalah sebaiknya pada diri anak-anak maupun pada pelajar-pelajar harus ada sedikit kelas tambahan, misalnya di waktu-waktu luang, misalnya di hari Sabtu diberikan sedikit waktu oleh kepala sekolah untuk mempelajari hak-hak asasi manusia. Misalnya karena hak asasi manusia itu adalah hak yang perlu dipelajari dengan mantap. Mungkin hanya ini yang dapat saya berikan. Yang intinya bahwa solusi dari permasalahan ini adalah perbaiki dulu faktor-faktor yang terjadi, maupun faktor eksternal tadi, mempertegas kekuasaan hukum, mempertegas aturan-aturan yang ada. Dan sebaiknya walaupun anak-anak di bawah umur tadi, jangan dibiarkan ya kesalahan itu, harus ditegur dan harus diberikan hukuman. Mungkin hanya ini, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.